banyak yang pecah nggak keluar, akhirnya kan jadi seperti pendarahan dalam kan. Iya. Pengalaman pertama dan itu pahit tapi banyak hikmahnya. Dari situlah, oh ternyata nggak bisa kita main ajar-ajar. Karena setiap bangsa jin yang masuk itu, kalau udah keburu masuk ya, itu dia mengikat saraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Jaga Dimensi. Masih bersama saya Mang Cepi dan Mas Didi. Dan masih dengan narasumber yang sama itu Mas Yendi atau Ki Sekar. Ki Sekar boleh. Di episode kemarin kan masih belum bercerita yang greget gitu kan, yang belum kena. Ya betul. Di sini saya penasaran nih. Kita masih perlu mengorek-orek lagi gitu. Pengalaman ini ya, pengalaman masa hidupnya mungkin yang mau lucu Semasa hidup. Panjangan kalau semasa hidup. Hah? Jadi sekarang masih hidup. Oh, iya. Gitu. Kalau Mas sendiri Mas, Apa tuh? selama berbarengan sama Mas Yendi, pengalaman apa tuh ya? Pengalaman tanda kutip apa yang mana ini? Pengalaman spiritual bareng-bareng sama Mas Yendi ini. Ya kalau kita lebih condong ke perjalanan aja. Hmm. Selama ini kan kita mungkin ya tahun 2000 berapa tuh? 2000 berapa tuh kayaknya? 2006 bukan? Enggak. 2004 apa 2004 2005 ya? Iya. Yang kita Cikidang itu masih jalurnya jalur kecil. masih jalur kecil. Belum kayak sekarang ya. kasar. Sekarang Iya, udah aspal lebar kasar. Dan kalau lewat dari Isya atau Maghrib gitu kan Udah sepi, sudah nggak sepi ada yang banget. berani. Udah gitu kadang-kadang tukang ojeknya saja gitu ya. Tukang ojek yang di Cibadak gitu ya. Itu kalau mau narik penumpang itu nungguin berbarengan. Biar ada teman. Nah, jadi berbarengan kayak gitu. Itu ada pengalaman lucu di situ yang kita alami lah. Waktu itu kita berangkat dari Bogor itu jam 4 sore kalau nggak salah, berdua boncengan jam 4 sore sampai di Cibadak mau masuk Cikidang itu sekitar jam 6 atau lewat jam 6 maghrib lah. Nah, kita nekat cuman berdua. Pas dimasuk tukang ojek bilang tungguin. Oh, minta bareng dia. Enggak barengan, ini kita tungguin, gitu kan? Kita tungguin barengan. Ya kita mah orang udah nggak berpikir apa-apa gitu loh. Kalau dibilang jalurnya jalur serem, Iya. seremnya bukan berarti masalah kegaibannya saja atau gangguannya makhluk astral, bukan itu saja. Begal ya. Hanya begalnya segala macam itu kan dulu seperti itu tuh. Itu yang kita ini, justru malah nggak kepikiran seperti itu. Jalan mau jalan, waktu sampai sebelum di terminal Cikidang, si tukang ojek itu udah nggak ada dia. udah ini pamit, udah saya belok kanan ya. Gitu. Kita masih lurus. Nah kita lurus, pokoknya lurus aja terus. Kita menggunakan motor Supra tahun 97, Sprapit. Supra biasa. Supra biasa. Nah, itu menggunakan itu. Berangkat di situ, ada kejadian yang kalau dibilang lucu gitu loh. Di pas tanjakan yang agak nikung sebelah apa itu yang di apa pohon sawit ya? Ya. Nah pohon sawit itu ada yang nongkrong. Nah itu yang kita ngeri itu sebenarnya. Orang satu lagi nongkrong, nggak mungkin kalau dia satu orang sendiri Pasti waktu tempat banyakan, gelap ya. gitu kan. Ngapain juga di situ kan? Itu orang yang lagi nongkrong itu kita berhenti, Samperin. malah kita sapa. Yang orang itu sih hindarin gitu loh. Coba. Kita sapa lagi pada ngapain segala macam kan gitu. Kita tanya juga. Itu yang di belakang yang jangan ngumpet ikut nongol aja tuh. Tapi anehnya kita nggak apa-apain gitu loh. Kita lewat ya udah saya permisi ya, saya berangkat ya. Ngobrol dulu Mas. Ngobrol dulu. Kita naik lagi ngapain motor. mereka di situ katanya? Lagi nongkrong. Wah. Satu orang yang nongol, padahal di belakangnya ada 3 orang lebih itu. Ini ngapain nih malam-malam di situ? Nah justru kan kita curiga juga situ. Tapi kalau kita lewat mungkin akan kita cegat.
Tapi dengan modal nekat mungkin kita pikirkan modal nekat aja. Iya. Kita berhenti kita sapa. Nah, berangkat lu. Udah kita tinggalin. Akhirnya masuklah ke Pelabuhan Ratu. Ya dari situ lah udah. Sampai di Pelabuhan Ratu di Karanghau tepatnya. Itu sekitar jam 2 Malam. malam. Jam 2 malam. Udah di pinggir laut ya diem aja. Ya orang gila gitu kan. Ini yang nyebur ke pasir siapa itu? Ya. Nyebur. Nah, itu saya. Ya, tiba-tiba ada apa? Kayak ombak. Harusnya udah nggak nyampe ombak itu, kita udah minggir. Tapi tiba-tiba nyampe kok kayak ada kayak pusaran pasir gitu lah. Kita udah nggak bisa kemana-mana. Akhirnya basah-basah juga. Gitu. Jadinya seperti itu. Itu baru sekali-kalinya saya mau ke pantai. Baru kali itu. Ya, Belum pernah sama sekali sebelumnya. belum pernah sama sekali. Nah, itu- Walaupun saya berasal dari Jogja juga belum pernah ke Parangtritis, kemana juga belum pernah ke. Habis ambles itu ada yang nolongin? Ini ditolongin. Oh. Tapi akhirnya ya berdua di bawah. Nggak tahu entah kemana. Tapi itu cukup ya, jangan di Jangan ceritain itu sih. Agak berat itu. agak berat soalnya. Itu nggak bisa kita ceritakan. Ada beberapa yang istilahnya ya ada yang bisa dipercaya, ada yang tidak kan takutnya. Iya. Seperti itu. Itu yang lucunya itu aja. Setelah itu kita paginya kita pulang lewat tanjakan setan ya. Iya. Tanjakan Di mana setan. tanjakan setan? Cikidang juga. Lewat situ juga pulangnya. Ini Cuman yang beda jalur. tempat apa arus liar itu. Situ berangkat pulang ke situ. Motor itu alhamdulillah nggak kuat nanjak. Baunya pada kendor. Kok bisa, Mas? Itu saking kegeteran kan, buat kendor semua sampai atas. Tar dulu, berhenti dulu. Berhenti Kenapa? Kencengin Baunya baut kendor. dulu. Kan getar. Gigi satu. Getarannya gigi satu kan. Nggak kuat kali motornya itu. Ya, iya nggak kuat nanjak. Alhamdulillah nggak nanjak gitu loh. Situ. Ya alhamdulillah sih sampai rumah. Hmm. Jadi cuman di situ cuma sebentar. Agak siangan kita pulang. Terus kita bingung mau ngapain. Mau ngapain bingung. Terus ngapain ke Pelabuhan Ratu? Cuman main pasir sama air udah pulang gitu. Ayo ngikutin hati aja ya. Iya. Kita berangkat sih, ayo berangkat. Kumaha indung suku. Kata orang Sunda begitu. Itu. Hmm. Ada beberapa coba tanya lagi kita tanya aja ke Mas Yanli. Mungkin ada cerita yang mungkin nggak dengan saya atau dengan yang lain perjalanan Waktu kan yang kita touring, inget nggak? Kita touring ke pelabuhan rame-rame. Kan waktu itu hujan. Oh iya, ha. Kita touring nih, kan hujan deras tuh. Kita berangkat hujan deras, pada pakai jas semua kan. Berangkat. Itu mulai dari pelabuhan, ya kan, pasar ikan, sampai ke Karanghau, itu jalanannya mulus aja. Nggak hujan? Hujan, cuman jalanannya kayak aspal baru ya. Hajar terus. Pas giliran pulang jalannya lubang-lubang. Kok bisa? Kok bisa? Kita sendiri juga bingung. Nah itu kenapa tuh? Kita juga nggak tahu. Nah, justru itu kan. Waktu itu saya tambahkan dikit ya. Punten walaupun saya bukan narasumber sebenarnya. Ya nggak apa-apa. Bebas, itu ngobrol ini. Saya tambahkan sedikit. Karena posisi kan kita keluar dari Cikidang masuk ke Pelabuhan Ratu, pasar ikan, kanan, apa? Arah situ tuh lurusnya luar biasa. Deras. Luar biasa, tapi kita Banyak. tetap nekat. Banyak genangan air kan Iya. akhirnya. Banyak genangan jadi di jalan itu udah kayak sungai. Hmm. Kita nggak pernah pikir itu. Kita suka aja terus. Kecepatan 40, 50, 60, 40, 50, 60. Aja terus, mulus-mulus aja rasanya. Sampai sana, sampai tujuannya Basah Kuyuk. Itu sudah pasti. Sampai sana kebetulan kita ketemu dengan ya sih sudah kayak saudara gitu kan. Kayak saudara, kita duduk gitu, kita ganti baju segala macem, nongkrong semalaman, paginya pulang lagi. Itulah anehnya gitu loh. Kayak gitu terus ya? Nah, pulang. Pas pulang, keluar dari Karanghau kanan tuh, arah pulang lah gitu. Arah Citepus Ya, itu. Kita kaget. Karena jalan itu bukan nggak rata, tapi rusaknya parah. Berlubang-lubang. Lubang.
Bolong-bolong. bolong-bolong. Kita berpikir perasaan gitu loh. Tadi malam itu nggak ada Mulus. lubang. Mulus. Jalan yang kita lalui itu udah mulus. Gitu. Pokoknya kita tuh motor tuh nggak ada, nggak ada. Cas. Mungkin aspalnya ke bawah air, Mas. Bisa jadi. Bisa jadi. Yang saya bingung kan takutnya apa? Motor kita itu udah kayak ini, mereka yang punya ilmu gitu. Jadi jalan di atas air gitu. Iya, seperti itu. Seolah-olah seperti itu. Itu kagetnya luar biasa gitu. Bener-bener kaget. Masih misteri ya. Ya. Sampai sekarang belum terpecah. terpecahkan itu. Belum. Karena ya kalau cuma rusak kerikil itu wajar lah. Mungkin nggak akan kerasa karena mungkin pertama kita kecepatan gitu. Kedua juga mungkin dibantu dengan air. Tapi ini jalan lubangnya dalam kok. Dan itu rusak parah. Pas hujan nggak kerasa ya? Nggak usah Nggak terasa. Sama sekali itu. sama Nggak terasa. sekali. Semuanya itu. Pas pulang baru kelihatan dan kerasa Iya. bolong-bolong jalannya. Pas pulang itu baru kita kaget. Kita berapa motor waktu itu? 5. 5 motor. Yang lain gimana motor yang lain? Sama pikirannya gitu juga. Kok aneh ya? Ayo udahlah, nggak usah dipikirin ayo. Sampai di Cikidang itu kita berhenti nongkrong di pinggir jalan di bawah pohon. Di warung ya. Kita di warung. Belum. Belum ya. masih. Sebelumnya. Kebun Kita- karet ya? Dari kebun karet. Kita berpikir, kok bisa? Kalaupun ada air segala macam, kalau jelas jalan rusak pasti Iya, nggak pasti. terasa dong. Ini sama sekali nggak berasa. Dan itu yang rasakan bukan karena saya dengan Mas Yedi juga beda motor. Beda motor. Saya bawa juga sama. Ini bawa, saya juga bawa, monceng gitu. Dan satu lagi juga bawa. Yang lain juga ngerasain Iya, hal yang sama ya? sama. Jadi situ mereka kadang saling bertanya, kok bisa? Jadi mungkin Mas sebagai apa ya, bisa menerjemahkan apa itu? Ya kalau kita mungkin niatnya silaturahmi mungkin ya di ini aja. Kita berpikirnya positif aja. Silaturahmi ke siapa juga kita nggak tahu. Iya. Tapi intinya saya silaturahmi ke almarhum Pak Wawan yang ada di Karanghau. Karanghau. Ya itu udah kita anggap sebagai kayak orang tua kita sendiri. Sudah pada orang tua. Tuh dari situ. Datang Manjapi. datang ke sana, motor masukin aja, motor masukin. Seru juga ya pengalamannya. Iya istilahnya ya. Ya kalau kemarin kita cerita masing-masing pengalaman dengan perjalanan kita masing-masing gitu kan. Iya. Nah, Mas Yandi juga sebenarnya mungkin punya Mm-mm. Iya dari tadi Iya, belum cerita dengan nih. dengan kita gitu, dengan saya mungkin sendiri, mungkin dengan temennya kan ada pasti. Pasti ada. Cuman belum dikorek aja nih sama Mang Cepi. Saya udah nanya Ayo berapa tuh, Mas kali dari tadi. Tadi kan udah ngobrol di belakang ya. Mau bercerita tentang pengalaman terseram dah yang dialami sama Mas Sandy. Ah, Coba Mas. dulu waktu sebelum pindah ke Bogor ya, Mm-mm. karena saya kan tinggalnya di Perkiraan tahun berapa itu Mas? itu tahun 2000-an lah. Udah lama banget itu ya. Udah. Sejak lulus SMA ya kan. Kebetulan di sana itu ada kumpulan juga Hmm. di Parung tuh. Mm-mm. Sama error semua. Pada satu waktu itu ada yang minta bantuan waktu itu. Anaknya sakit perutnya. Mm. Masih umur Sakit apa tuh? 6 tahun. Nggak jelas. Oh, nggak jelas. Nggak jelas. Jadi perutnya besar gitu kan. Mm. Isinya busa. Jadi setiap disedot nggak lama Mm. bisa lagi gitu kan. Dan kita juga pengalaman untuk itunya juga masih minim waktu itu kan. Ya udah kita ini niat berangkatlah kita. Waktu itu ada sekitar 5 orang sama Yang bantuin. yang bantuin sama teman-teman kan. Mm-mm. Karena kita nggak ngerti, ya udah aja. Kan kelihatan yang di dalamnya bangsa-bangsa yang seperti itulah. Wah, bersihin ceritanya. Tarik, tarik, tarik. Besokannya meninggal. Akhirnya kita disalahin. Oh, dari situlah, oh ternyata nggak bisa kita main hajar-hajar itu. Karena setiap bangsa jin yang masuk itu, kalau udah keburu masuk ya, itu dia mengikat saraf. Saat ditarik dengan paksa, artinya banyak saraf-saraf yang rusak. Mm-mm. Nah,
Kalau sarafnya udah rusak, artinya kita malah memperkeruh tuh. Nah, itu sampai sampai sekarang orang tuanya kalau ketemu ada rasa dendam nih gara-gara mereka nih anak saya gitu. Padahal ya takdir juga ya. Iya. Ya. Itu pas pertama nolong, Pertama kali nolong orang. pertama kali nolong. Dan kebetulan kita ini kan nggak punya guru ya, jadi nggak ada panutan harus seperti apa nggak ada. Jadi misalnya ketemu sama teman-teman kumpulan yang lain ya, mereka pakai caranya seperti ini, coba bisa gitu. Walaupun dengan bacaan yang berbeda mungkin ya. Itu pertama kali pengalaman turun dan bablas jatuhnya. Pembuluh darah pecah itu ya? Pecah. Banyak-banyak yang pecah, nggak keluar. Akhirnya kan jadi seperti pendarahan dalam kan. Iya. Pengalaman pertama dan itu pahit tapi banyak hikmahnya. Akhirnya kita kan perbaikan. Wah ini nggak bisa main sikat-sikat aja. Ya sama aja seperti minum obat kan. Setiap minum obat kan kalau rutin, insya Allah Iya, iya, iya. seperti itu. Kalau yang batu? Kalau yang batu jadi kebetulan ada teman, ya, saudaranya itu dia mau beli tanah. Beli tanah itu di daerah Tenjolaya. Kan daerah dia batu-batu besar di sana, ya kan. Daerah ini ternyata terkenal angker. Daerah situ. Warga setempat itu setiap mau maghrib itu nggak ada yang berani keluar. Saking angkernya. Bahkan cerita dari sepuh-sepuh setempat gitu ya. Itu setiap kalau misalnya mau maghrib ada burung terbang di atasnya jatuh. Di atas batu itu? Di atas batu. Dan kebetulan itu dibayarin ceritanya waktu itu. Dibayarin mau bikin villa. Villa pribadi jatuhnya. Karena banyak batu kan, sebelum bikin villa mau bikin kolam untuk Kolam renang? Kolam ikan. Oh, kolam ikan. Untuk kolam ikan apa aja gitu kan. Dipanggillah tukang batu untuk pancir ya kan. Pas pertama dia muntah darah. Tukang pancir muntah darah, tapi alhamdulillah masih ketolong gitu. Akhirnya dihubungin kan. Saya sama teman yang di Malabar waktu itu berdua kan. Berangkat ke sana. Ini minta tolong, iya gitu. Pas nyampe ke sana, wah, tuh saya merinding. Saya merinding. Pas sampai di sana, wah ini koneksinya nyambung. Ini terlalu banyak ya nih. Ini gimana nih? Ya udah gini aja Mang. Manggil ke teman saya kan. Mang, siap ngendong nggak? 100. Nggendong. Oh, gendong. Menggendong. Siap ngendong nggak? 100. Nggak bisa caranya. Ya udah sini. Tampilin di sini. Nggak bisa nengokin dia. Kaku gitu, dia. Kaku. Sisanya saya tuh. Ya udah, Pak, ini kita harus buru-buru ini. Ya, kita kan mindahin jatuhnya. Kita mindahin dulu, ya kan. Nanti kita balik lagi. Akhirnya berangkat lah. Itu motor itu kan kalau dari arah Cinangneng ke Tenjolaya kan tanjakan Nanjak semua. ya, nanjak. Betul. Gigi satu Nggak kuat. nggak kuat. Nyampe di Curug Luhur waktu itu, ya kan arah Ciawi kan Curug Luhur ya, Curug Luhur dulu. Di situ kebetulan ada penampungan lah, anggaplah gitulah. Penampungan kayak gitu ya? Iya, penampungan gitu. Ya udah, minta izin sama ininya penguasa tempatnya, bisa udah taruh situ, enteng tuh motor. Teman juga udah enak, enteng gitu kan. Kita pulang balik lagi ke tempat batu. ke tempat itu, ke tempat batu itu. Besokannya sampai kita nginep kan. Besokannya datang tukang batu lagi, tapi beda, bukan yang beda orang. Ayo Mang, sikat. Yes, alhamdulillah. Ya udah di sini aja sampai selesai. Udah, enak gitu. Itu Makan batunya gratis. segede gimana itu? Batunya gede. Segede kebo. Atau segede apa? Segini lah. Rumah. Enggak nyampe. Itu kata orang setempat di situ itu batu apa dulunya gitu?
Batu ini aja, batu kali. Dari daerah pegunungan itu kan banyak. Tapi Iya. di situ terkenal daerahnya memang wingit lah. Ya, Tempatnya mungkin batu itu ya. iya. Alhamdulillah tuh. Sampai sekarang jadi Bila villa. nggak ada kejadian-kejadian lagi. Nggak ada. Dan anehnya di situ tuh sampai sekarang kalau misalnya dia dipakai jelek gitu. Misalnya bawa kayak minuman atau apa, nggak terima. Ada berarti ada kejadian setelah kalau dipakai hal-hal yang Berapa kali? tidak apa ya mungkin dilarang atau mungkin untuk foya-foya dan hura-hura. Nggak Soalnya mau. yang ganggu. Hmm. Ada yang banting apa gitu. Nanti kan panik tuh. Mas, kesini mas ya ada apa? Itu ada yang banting-banting gitu. Tapi dicari nggak ada gitu. Nah itu si batu itu dulu pas Mas mindahin itu ada yang ini nggak komunikasi atau seperti apa yang penghuninya di situ? Ada, Ngobrol dulu apa gimana ngobrol gitu. dulu. Ini jalan baiknya gimana gitu. Apakah mau dipindahin? Kalau dipindahin berarti harus dengan baik-baik. Kita carikan tempat gitu kan. Kalau nggak mau pindah ya terpaksa kita tangan kasar turun gitu. Gaya perang kan gitu. Ada yang ngelawan, ada yang enggak juga. Itu banyak banget di situ Mas. Banyak. Itu mah lebih ke perkampungan ya kalau di Satu alam kampung. sananya gitu. Kampung mereka gitu. Kampung mereka. Kampung mereka. Serem juga ya. Kalau itu mah kontan, dia stuck, bas langsung tadar. Nah itu waktu kejadian yang tukang pancir pertama muntah darah mungkin dialog dulu kan mungkin si Mas tanya dulu ulahnya mereka apa gimana? Iya, karena nggak ada bahasa ini mah kulonun ya. Iya, permisi. Nggak ada Oh, nggak permisi. pamit-pamit nggak dulu. ajak. Ya, biasanya kan kalau di tempat-tempat ini apapun gitu juga kan, orang pasti mau melakukan sesuatu, mau membongkar lahan atau segala macam kan permisi. Ada adabnya. Ada adabnya lah. Mungkin orang itu enggak kali ya. Iya. Dan nggak tahu juga mungkin di situ kalau batunya. Iya, Ya mungkin karena memang apa merasa aman kok. Mungkin gitu ya. Mungkin. Karena maksudnya sudah dibeli oleh seorang, diperintahkan yang namanya orang kadang-kadang kan niatnya cuma bekerja Iya. istilahnya. Mungkin tukang batunya bukan orang situ kali nggak tahu cerita di situ. Orang situ. Tukang batu orang situ, tapi kan mungkin dia pikir itu mau dibangun kan. Mm-mm. Kan ini kan masalahnya usaha dia. Tapi ya, yang itu selamat kan Mas ya? Selamat, alhamdulillah selamat. Masih ketolong lah di sana. Mungkin peringatan aja kali ya. Peringatan. Jangan Nah, makanya kepaduan pas gitu kan. pas hari besoknya datang beda lagi, gimana? Ya udah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yes, aman. Oh, udah terusin aman. Sampai jadi berapa beres. kolam ya? 1, 2, 3, 4. Kolam ikan. 4 kolam. Setelah itu baru bikin villanya. Jadi kolam dulu yang dibikin. Kolam dulu yang dibikin. Benar-benar sampai selesai di sana udah nungguin. Jadi pengawas. Jadi pengawas. Pengawas bikin kolam dan bikin Oh. villa. Makanya warga sana bilang, oh itu mah saudaranya gitu. Pada menungguin. Padahal nungguin. Ada kuncen ya. Kuncen. Awas, Kuncen pengawas. batu. Alhamdulillahnya setelah jadi, kalau mau main ke sana udah tahu ini kuncinya gitu. Jadi di sana tidur, taruh pagi-pagi dianterin rokok, kopi. Itu kan memperpanjang silaturahmi juga jatuhnya. Iya. Jadi banyakin saudara. Alhamdulillahnya gitu ya kita ya. Iya. Betul. Salah satunya ya. Salah satunya. Cerita yang lain Mas. Cerita Yang atau lain pengalaman sih ini ya. biasa sih. Orang kesurupan paling. Ada yang lucu nggak waktu nanganin orang kesurupan? Ada yang pura-pura kesurupan apa gimana gitu? Ada yang kesurupan bener. Dia ngamuk. Waktu itu saya kan belum ada ini ya, belum ada WA, belum ada itu kan. Ditelepon. Telepon rumah. Mas, tolong Mas. Kan masih di Padang ya. Di Jampang nih ada yang kesurupan, saya nggak bisa. Oh ya Jampang, udah, Pondok Gede. Jampang Parung. Oh ya udah, siap saya berangkat. Pas nyampe, yang kesurupannya gini ngeliat, tak. Langsung sadar. Ya sadar. Ada yang kayak gitu. Langsung sembuh. Habis itu, Yesus mau ngapain saya? Ya udah saya pulang lagi. Pak udah sadar.
takut sama kamu gitu. Iya lah. Yang datang serem, lebih datang serem, Rajanya. lebih serem Iya. daripada yang Just- dibayangkan. Justru dia minder, yang datang cowok kasep. Eza. Itu memang perempuan ya, itu yang kesurupan. Nggak tahu, terlalu dalam ini. Aduh. Nanti istri saya nonton nanti. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa biar tahu. Aduh. Jakarta juga biar tahu nih pengalaman Mas Hendy seperti apa ya Mas Paling ya. pulang diunyang-unyang ya sama istrinya. Tidur di kursi. Tidur di luar ya. Aduh ya Allah. Ya banyak banget ya. sisanya paling gitu. Dan ada yang istilahnya itu ya, orang-orang yang punya susuk atau apa gitu. Biasanya kan susah meninggal ya. Ya itu yang agak repot ya kalau yang Iya. minta bantuan seperti itu. Kita tarik Lewat. nggak ditarik kita jolim. Kasihan. Kasihan. Itu berapa kali ya? Terus kalau kayak gitu solusinya gimana tuh Mas? Kita sebelum ini biasanya ngobrol ke keluarganya. Ini biasanya kalau misalnya dibersihkan suka ini, makanya harus badami dulu keluarga. Silakan. Rembukan dulu keluarganya. Rembukan dulu. Ikhlasin Kalau aja. kalau udah ikhlas, ayo. Gitu. Itu rata-rata gitu ya. Ya. Jadi pengen ngudut lagi. Itu sama dulu Mas pernah cerita ke saya tuh yang Depok apa di mana Mas ya? Yang ibu-ibu yang sudah ya itu hampir sama kayak Mas Yendi tadi. Katanya orang yang udah Ya. sepuh yang susahnya meninggalnya susah. Oh itu mah ini kayu manis. Kayak mana? Kayak manis bukan Kayu Depok ya. manis. Ya di kayu manis itu. Akhirnya rempukan juga ya keluarganya. Iya rembukan. Hmm. Ya istilahnya ya rembukan juga, tapi kan istilahnya kita tidak mau disalahkan. Hmm. Intinya kan gitu. Itu aja. Alhamdulillah pulangnya ban bocor ya. Oh yang di Ya. Depok, yang di Depok. Depok apa? Depok gitu. Oh yang Mas Henry. Nah, Mas Henry. Iya iya iya. Jam 2 malam ya, ban bocor apa jam 12? Jam 10. Jam 10. Ban bocor, dorong sampai 3 kilo. Tafsiran saya waktu itu Itu barengan kan? Iya barengan, berdua. berdua. Kata saya, insya Allah nih reaksinya sekitar 3 sampai 7 hari. Waktu itu kan udah ngambang-ngambang. Ternyata 3 hari. Ya, 3 hari udah. 3 hari dikabarin meninggal. Tapi memang ya keluarga udah. anaknya yang ngurus juga memang sudah bahasanya bilang itu waktu itu ya kita udah ikhlas ya Mm-mm. biasanya gitu. Ya, Karena memang sudah dipanggilkan dari orang tua atau istilahnya apa ya keluarga dari Cirebon didatangkan juga kan ada saksi juga. ya. Cuman yang apa agak susahnya itu kita pulangnya itu tuh yang dorong motor 3 kilo udah gelap-gelapan mana posisi hujan gerimis. Ban bocor. Alhamdulillah. 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 Jadi olahraga. Oh my God. Kan sebelumnya udah olahraga juga. Olahraga yang aneh-aneh. Tambahin lagi nih. Iya. Nah. Ya itu. Ya kalau makanya kan kita bingung ya kalau di Depok yang mana kan gitu. Banyak. Iya. Ya, yang pernah saya dengar cerita dari Mas sih yang Yang Depok Depok itu. bocor ban. Bocor ban, Gitu aja. Yang itu bocor ban pulangnya. Tong Iya, betul motor. itu. Sih betul kalau itu mah benar. Iya. Karena pulangnya Mm-mm. sekitar ada 1 kilo dari rumahnya langsung bocor ban. Iya. Itu. Ya kalau istilahnya kalau saya pribadi dengan Mas Yendi sendiri sebenarnya ceritanya banyak. 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 Cuman kan ini kan lebih condong dari narasumbernya yang kita ini kan korek pengalaman beliau, tapi anehnya itu kan pengalamannya itu selama pengalaman beliau itu kan barengan sama saya jadi. Nah, iya makanya Jadi saya ya- nanya kan jadi pasti bareng terus. co-host. Yo nggak apa-apa. Jadi ikutan cerita gitu loh. Iya. Itu kan pengalamannya bareng, nanganin orang kan bareng gitu. Nah, saya mah ini nemenin beliau. Nemenin saya yang ngopi, ngudut gitu. Saya nonton gitu. Nah, nonton. Kalau padi itu makin ngisi makin nunduk, udah biasa gitu. Jadi
Merendahkan diri, meningkatkan mutu. Iya, benar. Jadi kalau misalnya ngomong saya mah cuman ojek. Ah, dah. Cik. Iya kan saya selalu yang ini, selalu yang bawa motornya. Iya, Nggak gantian tuh. Nggak mau saya mah Kan di belakang. Curang nih. sesuai aplikasi. Kan saya main nggak mau dibonceng saya. Kalau dia yang bawa tuh, aduh berat. Itu pun Itu nggak percaya sama orang kalau dibonceng. orang touring aja. Ingat yang kita touring kecil tuh? Iya. Ya, nah itu ada cerita lucu juga. Apa nih? Kebetulan Ini turun juga, yang Pak. keberapa? Touring, ini mah touring kantor. Turun kantor. Tadi kan pertama berdua. Ciletuh Berdua ke juga. Curug. Bukan, itu mah pelabuhan. Ke pelabuhan. Yang kedua touring juga ke pelabuhan. Pelabuhan juga. Sekarang Itu. Ciletuh. Kita ke Ciletuh itu dengan rombongan kantor. Hmm. Rombongan Saya diajak. Kebetulan. Saya ikut. harus ikut. Hmm. Harus ikut, kita berangkat tuh. Kan kalau kita mau ke Ciletuh itu kan Puncak Dharma ya. Ya, Puncak Puncak Dharma Angling itu kan Dharma. tanjakannya luar biasa itu, begini. Berapa derajat itu. Nah, nanjak saja udah banyak motor yang mungkin yang Nggak kuat. nggak kuat gitu loh. Ya, Pak. Udah sampai Puncak Dharma turunan. Turunan juga begitu. Lanjut kita ke daerah Panenjuan. Daerah Ciletuh itu namanya Panenjuan. Di sana kita nginepnya di sana. Kita nginep di sana. Di daerah ini pas Panenjuannya itu malam kita rombongan teman-teman kantor itu sewa dua villa ya. Iya. Dua villa kita. Kebetulan saya sama Mas Yendi villa yang paling belakang. Jadi villanya itu di dekat hutan. Belakangnya hutan. Belakangnya hutan. Hutan. Iya. Kebun Belakangnya kali. hutan. Hutan. Bukan kebun. Kalau kebun mah udah ditanamin segala macam mungkin. Pohon ini ada. Ini mah pohon liar semua. Gitu, Pak. Kita nginep di situ. Ya, yang lain pada mungkin kecapean kali ya. Kita kecapean, kita tidur. Alhamdulillah tuh kamar kita tuh yang paling aman. Aman dari apa nih? Gangguan. Aman dari gangguan, nah yang begituan gitu loh. Sampai yang bawah, lantai bawah itu sama semua pada diganggu katanya. Lantai atas kan saya kebetulan ngambil paling atas, itu nomor 2 dari depan. Gitu, nomor 2 dari depan. Yang sebelah kamar sih, sebelah sininya juga lorong itu ada kamar, itu semua kena gangguan. Gangguan apa Mas kalau boleh tahu ya rombongan yang lain? Dari ini Mr. K. Misat. Iya, K. Miss K. Miss K ya. Perempuan ya, bukan laki ya. Kalau Mr. K itu ini nih, apa? SB. SB. Iya, SB. Kalau Miss itu gangguan yang awalnya ada temen yang di kamar belakang, tapi yang atas kamar belakang lagi pijit. Dipanggil lah orang situ untuk mijit segala macam, mungkin capek kan. Kan dipijit, habis itu tertidur. Gitu kan. Tidur tuh di apa tuh? Bednya. Ada satu bed. Satu kamar tuh satu bed. Iya. Ada kan bed satu. Nah, itu dipakai bertiga. Tiba-tiba yang tengah apa yang sebelah paling pinggir. Ini kan temboknya ini, paling pinggir. Itu digeser di tengah lorong. Dipindahin. Nggak tahu siapa yang mindahin. Gitu, di tengah lorong. Nah, setelah itu tidurlah si putih. Di sebelahnya Iya. yang di lorong itu. Enggak, Oh di kasur bed itu yang di diganti bed itu, gitu kan. diganti. Nah. Iya, cuma tidur. Pas udah gitu bangun dia langsung kabur. Itu satu kejadian. Udah jadi bangun semua kan? Oh jadi Ya, ikutan jadi bangun. riwah ya gitu. Ikutan saya ikutan bangun. Ikutan bangun, udah saya nggak bisa tidur sampai pagi, sampai subuh. Nongkrong tuh dari apa loteng lantai atas nongkrong. Pas udah saya tengok kamar Pak Edi. Kamar Pak Edi itu lagi enak-enak bubuk gitu kan. Si Kipas. Mbak itu. Oh yang Si miskin. Mbak itu kan. Ngetain rambutnya digituin kepalanya gitu. Astagfirullahaladzim ya bro. Dikerjain semua. Udah
Coba saya tengok lagi, masih belum pergi gitu loh. Oh, merinding gitu. Masih belum pergi gitu terus. Udah saya ngambil apa tuh waktu itu teh? Oh, kartu. Ngambil kartu gaple saya lemparin baru ngilang. Tapi yang tadi yang siapa temannya yang tidur nggak ngerasa keganggu tuh digituin sama rambutnya sih. Enggak, Enggak. enggak. Tidur dia mah tidur. Heeh. Cuman diituin kayak biasanya kalau muka digitu rambut harusnya kan kalau ini mah Geli ya geli tuh. kan gitu. Itu. Ini enggak ya? Heeh. Terus udah gitu udah saya nongkrong tuh di situ. Beliau mau tidur. Saya nongkrong aja sampai subuh tuh di teras itu. Akhirnya ada temen, Mas mau ngopi? Ngopi, bikin kopi. Ngopi. Ikutan nongkrong di teras pojokan, di atas gitu, ikutan nongkrong. Gitu ya. Udah biarin aja saya mah. Yang lain lihat? Eh? Yang lain lihat? Yang lain enggak. Cuman saya sama si waktu itu Jainal namanya. Si Jainal itu yang ngeliatin, Mas udah biarin aja. Gitu. Kalau yang lain mah nggak ngelihat santai aja kali ya. Pas udah saya tengok nggak taunya, buset ini semua pohon melinjo kanan kiri. Pohon tangkil. Pohon tanggil kalau orang Sunda. Emang lumayan daerahnya, Itu. suasananya. Paginya heboh kabeh. Aku tidur di sini, aku kenapa ini, ada gini. Oh, ternyata semua Pada digangguin. Iya. Tapi nggak ada yang gitu. Hah? Nggak ada yang digangguin. Iya, enggak yang diganggu ya enggak pasti. Enggak kan contoh yang tadi ditemenin tidur tadi kan, yang bertiga ditemenin tidur tadi. Oh, dia kan pas temen ngacir. langsung bangun dia, ngacir. Tidurnya di musola akhirnya gitu loh. Di musola villa gitu. Itu. Ada satu lagi pengalaman beliau jadi pemburu hantu. Dia sama teman saya yang tadi itu, sama satu lagi ya, Jenal. bukan, sama teman saya yang gendong, Oh iya jalan iya. sama dia nih, Yang di Tenjo. kan? Jalan ke daerah mana? Yang di sana ditonton sama warga. Yang di mana? Lupa lagi saya. Ayo, Yang di mana Mas? Ayo Mas cerita Mas. ayolah. Kang Yang Kembang. sampai subuh. Kang Kembang. Bukan. Yang saya nggak ikut. Oh, Erna. Mm-mm. Oh, iya Erna. Sampai subuh beliau Di mana itu Mas? Yang di mana? yang disediain Indomie sampai bekah, saya inget nggak? Lupa lagi. Ayo, Lupa lagi saya. kayak tim pemburu hantu ditonton sama warga dia, Lupa lagi. sama Padi. Hah? Saya Iya, tahu Mbak Erna. itu. Iya, Di Mbak Erna. Yang Tahu di itu. Kedung Halang. kayak Kedung Halang. Kedung Badak. Soalnya teman saya ceritanya, heboh banget nih. Kedung Badak. Jadi satu kampung keluar semua. Kayak pemburu hantu. Satu kampung bener itu. Satu kampung kita datang waktu itu karena emang banyak kejadian ya. Digangguan di rumahnya segala macam gitu. Nah, akhirnya kan diminta tuh sama mamanya Mbak Erna waktu itu saya. Kita datang sampai situ udah ya kita coba awalnya ngobrol saja gitu. Pas udah gitu ada hal yang aneh gitu. Mulai ada yang kesurupan itu pindah-pindah. Satu keluarga itu kesurupan pindah-pindah. Pindah-pindah kesurupannya. Pindah-pindah. Kesurupan pindah-pindah. Satu keluarga gitu. kena itu. Hah? Satu keluarga kena kebagian Ya, semuanya kena. pindah gitu. Nah, semuanya kena. Tapi lucu, kesurupannya tuh lucu gitu. Dari sini coba kita pas itu udah ini lagi ngobrol gitu kan. Depan pindah. Itu kayak yang loncat, masuk ke sini, pindah lagi ke sini, gitu terus. Gitu kan. Dan itu kelihatan bener bukan saya saja gitu loh. Yang lain ngeliat juga. Yang lain cuma ngeliatin. Pas saya bingung kan saking keselnya gitu kan. Coba ordengnya dibuka, pas dibuka, berat. Warga semua nonton. Allah ya Allah. Rame dong yang nonton di situ. Satu kampung, Itu kampung. keluar semua. Allahu Akbar. Akhirnya alhamdulillah tuh istilahnya kita ini si apa ya, bukan tersangka tapi si yang emang punya masalahnya pulang kerja itu sekitar jam 10-an. Pulang jam 10. Dari situ tuh ternyata ya karena cantik ya.
karena cantik di kantornya itu banyak yang ngincer. Oh. Ya kan dia suka, kalau namanya perempuan itu kan suka sisiran apa segala macam. Ternyata di kantornya itu rambutnya yang nggak bekas sisiran rontok itu diambilin. Sama orang Dipakailah untuk media. pelet. Ya hal seperti itulah akhirnya gitu. Tapi alhamdulillah si mbaknya ini kuat. Mm-mm. Cuman ya istilahnya kadang-kadang jadi sering kayak apa ya, sering kerasukan. Bukan kuat karena apa terus ketergoda ke ini, tidak, tapi jadi kayak apa ya, di badan tuh kayak jadi arena pertandingan. Karena bukan satu yang Iya, nembak dia kali ya. Situ Tapi kan kasihan keluarganya tuh ganti sampai Iya. ganti-gantian gitu itu. akhirnya kan kebetulan calon besannya apa pacarnya ada ikut pulang itu nganterin lah. Mm-mm. Dari situlah mulai kejadian-kejadian aneh gitu kan. Kita kan nggak bisa istilahnya ngeluarin satu-satu, ya pengeluarin bareng kan nggak bisa sekaligus lah istilahnya gitu kan. Jadi keluarin satu-satu, bertahap gitu kan, bertahap karena tapi kasihan juga kan jadi capek. Kebetulan lah si pacarnya ini telepon lah ke papanya, ya, akhirnya papanya datang, ya kan, pas udah datang apa yang bisa dibantu ya kita berdoa bareng di situ. Iya. Gitu kan, kita berdoa segala macam, ternyata reaksinya mulai tambah. Reaksi dari makhluknya. Iya, dari si mbaknya itu Oh, si reaksinya mbaknya. tambahin. Udah, akhirnya telepon lah ke sesepuh atau sesepuh di daerah. Si Abah namanya Abah Empang, almarhum. Alhamdulillah dia kan istilahnya duriah juga, lihatnya Rasul. Disitulah kita dibantu dari jarak jauh gitu kan. Jadi ya alhamdulillah jam 3:30 Baru kelar. Padahal kita mau boro-boro bisa naon nih kita gitu. Bisa apa sih? Kalau Om Cepi sendiri punya pengalaman spiritual? Oh, kalau saya host di sini. Ya, Saya yang nggak bertanya apa-apa di dong, sini. harus ditanya nggak apa-apa dong, ya kan? Sah kan? Kalau cerita saya udah banyak kemarin di episode berikutnya, episode kemarin. Yang spiritual yang paling mencekam gitu, Udah saya cerita sama Mas Didi. kan ke saya belum. Bapak kan saya undang, Bapak saya tanya. Iya. Terima kasih ya sudah datang ya. Ini nih, di kita kan bebas ya kan begini. Iya. Ngobrol bebas. Ngobrol bebas aja gitu ya. Nah, di situ. Ada lagi kira-kira Mas Yanni? Sepertinya masih banyak ini. Bisa-bisa. Tapi ya kebanyakan standar sih ya. Artinya Standar buat si Mas. standar Buat orang seremnya. kan belum tentu. Iya, standar seremnya itu mau model gimana juga biasa sih. Ya karena beliau lebih serem daripada yang ditangani. Jadi lebih serem daripada yang ceritain. Kan kalau sekarang aja bisa bahasa imut-imut. Apa kalau lagi ini? Gitu kan. Aduh ya Allah ini. Eh? Oke Mas Yendi, terima kasih nih ya, Ya. sudah datang ke acara kita di podcast ini. Sama-sama. Sudah meluangkan waktunya. Terima kasih banyak ya. Pengalaman yang tidak menarik. Tapi seru. Mudah-mudahan pada suka. Harus suka. Harus. Amin. Karena di sini kan nggak terfokus ke pengalaman mistis atau spiritual aja, Iya. bebas. Pengalaman apa aja boleh diceritakan. Ya, Intinya kan dari awal kita berbagi pengalaman. cerita. dan Berbagi mudah-mudahan cerita. manfaat Mudah-mudahan manfaat buat Iya. teman-teman semua. buat teman-teman semua, buat netizen juga ya. Iya, pokoknya jangan lupa Jangan lupa. Jangan lupa Subscribe. subscribe, like dan komen. kasih komentar. Khususnya untuk Mang Cepi, tolong dikomentarin, Jangan dong. ya kan? Buat bapak lah. Nah, kalau saya itu orang nomor 2. Saya Jadi nggak perlu nomor komentar. 3. Yang nomor 1 aja yang komentar. Ya, begitu saja. Mungkin segitu aja ya teman-teman Jagater untuk episode kali ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam waras.